Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inanisa Ramadhani, mahasiswa Prodi Gizi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang teknologi pangan. Yang akan kita bahas pada kali ini yaitu mengenai salah satu metode dalam teknologi pangan. Salah satu metode ini adalah metode pengasapan. Nah, ingin tahu kan lebih lanjut mengenai metode pengasapan? Simak videonya ya sampai selesai. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa sih metode pengasapan itu. Jadi, metode pengasapan adalah cara pengolahan atau pengawetan dengan memanfaatkan perlakuan pengeringan dan penambahan senyawa kimia alami dari bahan bakar alami. Selanjutnya kita langsung bahas mengenai tujuannya. Jadi, apa sih sebenarnya tujuan dari metode pengasapan itu? Tujuan dari metode pengasapan yaitu yang pertama, untuk pengawetan bahan makanan. Kenapa kok bisa dijadikan pengawetan? Karena dalam pengasapan menghasilkan senyawa kimia alami. Nah, yang kedua tujuannya yaitu untuk mendapatkan aroma, cita rasa, dan warna yang khas dari bahan makanan. Kita lanjut ke poin berikutnya yaitu mengenai prosedur dalam proses pengasapan. Secara umum, prosedur dalam proses pengasapan itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap penggaraman. Apa sih guna penggaraman? Nah, penggaraman di sini berguna untuk menjadikan bahan makanan yang akan kita asap menjadi lebih padat dan juga menghambat pertumbuhan bakteri pembusuk. Yang kedua yaitu tahap pengeringan. Jadi sebelum diasap kita harus melakukan pengeringan terlebih dahulu agar permukaan bahan makanan yang akan kita asap dapat menyerap asap lebih maksimal. Tahap yang ketiga yaitu tahap pemanasan. Pemanasan di sini berguna untuk menghentikan aktivitas enzim perusak, menggumpalkan protein dalam bahan makanan, dan juga menguapkan air yang ada dalam bahan makanan itu sendiri. Nah, tahap yang terakhir atau yang keempat yaitu tahap pengasapan. Asap di sini digunakan untuk membunuh bakteri yang ada dalam bahan makanan. Yang terakhir kita akan membahas tentang jenis-jenis dalam metode pengasapan. Jadi metode pengasapan itu dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu pengasapan panas. Pengasapan panas adalah proses pengasapan yang dilakukan dengan menggunakan suhu berkisar antara 80 derajat Celcius sampai 90 derajat Celcius dan bahkan mencapai 120 derajat Celcius. Dan pengasapan panas ini membutuhkan waktu sekitar 3-8 jam. Yang kedua yaitu pengasapan dingin. Pengasapan dingin adalah pengasapan yang dilakukan dengan menggunakan suhu antara 40 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Nah, pengasapan dingin ini membutuhkan waktu sekitar 4-6 minggu. Yang ketiga yaitu pengasapan listrik. Pengasapan listrik adalah pengasapan yang dilakukan dengan menggunakan tegangan listrik yang berkisar antara 10.000 sampai 20.000 volt, bahkan sampai mencapai 40.000 volt. Nah, yang terakhir atau yang keempat yaitu pengasapan liquid. Jadi pengasapan liquid adalah pengasapan yang dilakukan dengan mencelupkan bahan makanan ke dalam asap liquid yang terbuat dari cuka. Jadi asap liquid ini adalah cuka yang terbuat dari sintesis kayu. Nah, jadi proses pengasapan merupakan salah satu metode dalam teknologi pangan yang digunakan untuk mengawetkan bahan makanan. Bahan makanan yang biasa digunakan dalam proses pengasapan yaitu bahan makanan yang mengandung banyak kadar air seperti ikan ataupun daging. Begitulah penjelasan dari saya mengenai metode pengasapan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.